sebuah negeri di sudut Balkan, di mana puncak-puncak Alpen yang bersalju seolah menjadi menara alami yang menyapa langit. Albania, tanah para pejuang yang dijuluki negeri elang, menyimpan rahasia yang tak banyak diketahui dunia. Di sini, di antara arsitektur klasik Eropa dan biru air laut Adriatik, terdengar sebuah harmoni yang unik. Suara azan yang syahdu membelah keheningan pegunungan, mengingatkan kita bahwa cahaya Islam pernah dan sedang kembali bersinar terang di jantung benua biru. Albania adalah sebuah paradoks yang indah. Ia adalah wajah Eropa yang memiliki jiwa Timur Tengah yang kental. Setelah sekian lama terkunci dalam heningnya sejarah, kini di tahun 2026, Albania bangkit dengan sebuah identitas baru yang mengguncang nalar. Mengapa ribuan anak muda di sana, yang hidup di tengah modernitas Barat, justru memilih untuk pulang pada akar tradisi Islam yang pernah coba dihapuskan dari tanah mereka? Mari kita telusuri jejak spiritual yang membekas di setiap batu bata kota tua Tirana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini, kita tidak hanya melintasi batas negara, kita sedang melintasi waktu. Albania bukan sekadar Bosnia, ia adalah pusat gravitasi baru bagi umat Islam di Eropa. Di tahun 2026 ini, Albania sedang menjadi buah bibir dunia karena rencana besarnya untuk membangun sebuah pusat keharmonisan yang disebut sebagai Vatikannya Muslim. Sebuah langkah berani yang menunjukkan bahwa Islam bukan sekadar tamu di Eropa, melainkan tuan rumah yang penuh kasih. Di video kali ini, saya ingin mengajak Anda merasakan detak jantung keimanan warga Albania. Mengapa komunitas Muslim di sini tumbuh begitu pesat melampaui statistik di negara-negara tetangganya? Dan benarkah ada kerinduan yang tak terlukiskan di mata para pemuda Tirana saat mereka bersujud di Masjid Edhem Bey yang ikonik? Bersiaplah, karena keindahan Albania bukan hanya untuk dilihat, tapi untuk dirasakan sampai ke dalam jiwa. العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين
الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يهد على طعام المسكين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبها فالموريات قدها فالمغيرات سبها فأثرن به نكأ فوسطن به جمعا بسم الله. Sejarah mencatat, Albania adalah pintu gerbang Kesultanan Utsmaniyah di Eropa selama berabad-abad. Namun, kebangkitan yang kita saksikan hari ini bukan sekadar romansa masa lalu. Para intelektual Albania di tahun 2026 menemukan bahwa Islam adalah jawaban atas krisis moral yang melanda Eropa modern. Mereka melihat Islam sebagai sebuah kemerdekaan berpikir. Sebuah cara hidup yang menggabungkan kecanggihan akal dengan ketajaman hati. Di kampus-kampus Tirana, diskusi tentang tauhid kini menjadi menu harian bagi mereka yang lelah dengan materialisme. Yang paling menarik adalah cara mereka mencintai Islam. Di sini, tidak ada pertentangan antara menjadi seorang Eropa yang modern dengan menjadi seorang Muslim yang taat. Mereka beribadah dengan penuh estetika, membangun masjid-masjid yang merupakan mahakarya seni, dan menjadikan Islam sebagai pusat peradaban yang inklusif. Logika mereka sederhana, jika dunia ini adalah sebuah harmoni, maka Islam adalah kunci nada yang menyempurnakannya. Inilah alasan mengapa gelombang mualaf dan kembalinya anak muda ke masjid menjadi fenomena yang tak terbendung di tanah elang ini. التي أذكرها النساء يتبادلن مثلا المعلومات حول دخول شهر رمضان المبارك لكن بشكل سري. مثلا النساء يأتون مثلا كنت عند جدتي من الجارات من النساء من تأتي وتقول غدنا رمضان لكن بصوت منخفض حتى لا يسمع لأن في تلك الفترة هناك ناس يعني كانوا يصومون ويصلون لكن سرا وأحيانا مثلا لما يفتح مثلا حديث حول الإسلام وأمور دينية يتكلمون بصوت منخفض وأحيانا يلتفتون إلينا نحن الصغار والمراهقين يقولون لنا أنتم اسكتوا في الخارج لا تتكلموا لأن هذا الشيء خطير يعني يخوفوننا على أن نتكلم في الخارج فإن ذلك يؤدي إلى عواقب يعني ليست جيدة يعني. لكن نحمد الله سبحانه وتعالى أنه أسقط هذا النظام صاروا في مزبلة التاريخ والحمد لله. Lihatlah jalanan Tirana dan Shkodër. Di sana, Anda akan menemukan pemandangan yang menyejukkan mata. Wanita-wanita Albania yang dikenal memiliki kecantikan khas Eropa Timur yang tajam dan elegan, kini banyak yang memilih untuk mengenakan hijab sebagai simbol martabat tertinggi. Bagi mereka, hijab bukan sekedar kain penutup, melainkan sebuah mahkota kemuliaan yang membedakan mereka di tengah dunia yang seringkali memandang fisik sebagai komoditas. Mereka tetap modis, tetap cerdas, namun memiliki batasan suci yang dijaga dengan ketat. Para wanita mualaf di Albania bercerita tentang bagaimana Islam memberi mereka rasa aman yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Dalam setiap langkah mereka, ada kepercayaan diri yang terpancar dari seorang wanita yang tahu bahwa nilainya tidak ditentukan oleh pandangan manusia, melainkan oleh pandangan Sang Pencipta. Transformasi ini menjadi bukti bahwa di Albania, Islam adalah agama yang memuliakan wanita, memberi mereka tempat terhormat untuk memimpin perubahan moral di tengah masyarakat. Albania adalah pengingat bagi kita semua bahwa hidayah Allah tidak akan pernah mati di tanah yang pernah subur dengan doa para syuhada dan ulama. Di tahun 2026, Albania bukan lagi sekedar negara kecil di Balkan. Ia adalah cahaya harapan bagi masa depan Islam di Eropa. Terima kasih telah menyertai Mata Media dalam perjalanan yang menggetarkan ini. Teruslah berpegang pada cahaya, karena di setiap kegelapan,
pasti ada fajar yang sedang bersiap untuk menyingsing. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, di mana kita akan terus menjelajahi keajaiban iman di seluruh penjuru bumi. Mata Media pamit undur diri dari negeri para elang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.